Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi bersama saya Sahara SPDI, calon guru penggerak angkatan 2 Kota Tual, asal sekolah SMP Negeri 4 Tual. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pengambilan keputusan ialah suatu bentuk pemilihan dari berbagai alternatif tindakan yang mungkin dipilih, yang prosesnya melalui mekanisme tertentu dengan harapan akan menghasilkan suatu keputusan yang terbaik. Simon 1993. Dari pengertian di atas, sudah diketahui bahwa dalam menentukan suatu tindakan yang tepat, maka pengambilan keputusan yang tepat pula harus menjadi prioritas utama, karena dengan adanya keputusan yang tepat dapat menjadi tolak ukur berhasil tidaknya suatu tindakan. Kaitannya dengan guru sebagai pemimpin pembelajaran sangatlah penting dalam menentukan langkah yang tepat untuk mengambil sebuah keputusan yang berkaitan dengan keberhasilan dalam pendidikan. Sangat saya fahami sebagai salah satu calon guru penggerak bahwa dalam mengambil suatu keputusan tidaklah mudah, apalagi peran saya sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Keputusan-keputusan yang saya ambil haruslah tepat dan berpihak pada murid, serta untuk kebaikan bersama. Setelah mengikuti berbagai rangkaian kegiatan dan menerima materi modul 3.1, saya menyadari sungguh bahwa dalam mengambil suatu keputusan tidak boleh tergesa-gesa dan memaksakan pemikiran pribadi. Namun, pengambilan keputusan harus melalui berbagai pertimbangan dengan menerapkan konsep pengambilan keputusan itu sendiri sebagai keputusan yang saya ambil menjadi solusi terbaik dalam memutuskan suatu tindakan. Bagaimana saya akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah lingkungan asal saya? Hal-hal yang akan saya lakukan dalam menerapkan atau mentransfer pengetahuan yang saya dapatkan pada program guru penggerak adalah: 1. Mengkomunikasikan kepada kepala sekolah tentang program apa saja yang ada dalam guru penggerak. 2. Merancang program kegiatan yang akan saya lakukan sebagai seorang pemimpin pembelajaran, baik secara mandiri maupun bersama dengan komunitas praktis yang ada di sekolah saya. 3. Menyampaikan kepada kepala sekolah tentang kegiatan yang akan saya laksanakan di sekolah. 5. Mensosialisasikan kepada rekan sejawat saya mengenai program apa saja yang akan saya lakukan sebagai wujud pengimbasan dari pengetahuan yang saya dapatkan. 5. Berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam melakukan kegiatan sebagai pemimpin pembelajaran untuk mewujudkan merdeka belajar. 6. Menerapkan konsep-konsep pengambilan keputusan dalam lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, maupun lingkungan masyarakat dalam membuat keputusan untuk mendapatkan solusi yang tepat. Apa langkah-langkah awal yang akan saya lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Dari berbagai pengetahuan dan pengalaman yang saya telah dapatkan pada program guru penggerak, khususnya materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, sudah tentu saya akan menerapkan konsep-konsep pengambilan keputusan tersebut dalam setiap keputusan yang saya ambil.
Adapun langkah-langkah yang akan saya lakukan dalam mengambil suatu keputusan, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang ada untuk mengetahui apakah masalah tersebut merupakan suatu dilema etika ataukah merupakan bujukan moral. Menerapkan konsep-konsep pengambilan keputusan dengan mengidentifikasi paradigma yang sesuai dengan dilema tersebut. Apakah A. Paradigma individu lawan masyarakat atau individual versus community, B. Paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice versus mercy, C. Paradigma kebenaran lawan kesetiaan atau truth versus loyalty, D. Paradigma jangka pendek lawan jangka panjang atau short term versus long term. Menentukan prinsip apa yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan, apakah A. Prinsip berbasis hasil akhir, ends-based thinking, B. Prinsip berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking, atau C. Prinsip berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Setelah menentukan prinsip yang digunakan, maka untuk membuat keputusan yang tepat dalam menentukan solusi, yaitu menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan, yaitu 1. Menentukan nilai-nilai yang bertentangan pada permasalahan yang sedang dihadapi. 2. Menemukan siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut. 3. Menentukan fakta-fakta yang relevan dalam situasi tersebut. 4. Melakukan uji benar versus salah dalam situasi tersebut. Dalam melakukan uji benar versus salah, maka ada beberapa tahapan. Yang pertama, melakukan uji legal. Yang kedua, melakukan uji regulasi. Yang ketiga, melakukan uji intuisi. 4. Melakukan uji publikasi. 5. Melakukan uji panutan atau idola. Berikutnya, menentukan paradigma yang terjadi pada kasus yang dihadapi. 6. Menentukan prinsip yang akan digunakan. 7. Menentukan penyelesaian yang kreatif atau opsi lain untuk menyelesaikan masalah tersebut, atau biasa kita sebut sebagai investigasi opsi trilema. 8. Menentukan keputusan yang akan diambil. 9. Melihat kembali keputusan yang diambil, kemudian merefleksikannya. Mulai kapan saya akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini? Besok? Minggu depan? Hari apa? Catat rencananya supaya tidak lupa. Tentunya, penerapan langkah-langkah dalam mengambil suatu keputusan harus dimulai dengan segera, yaitu dari hari ini ketika masuk sekolah, baik itu hal-hal kecil, bisa di dalam kelas maupun dalam lingkungan sekolah. Mengajak dan berkolaborasi dengan rekan sejawat mengenai pengambilan keputusan yang tepat dalam menyelesaikan suatu dilema. Membuat jadwal dan menyusun program apa saja yang bisa dilakukan untuk menerapkan konsep-konsep pengambilan keputusan tersebut bersama dengan komunitas praktisi. Siapa yang akan menjadi pendamping saya dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi saya untuk menentukan apakah langkah-langkah yang saya ambil telah tepat dan efektif. Pengambilan suatu keputusan adalah suatu yang sangat penting dalam menemukan solusi yang tepat terhadap suatu masalah. Olehnya itu,
pasti membutuhkan orang lain untuk membantu saya dalam menemukan solusi yang tepat. Adapun orang-orang yang bisa menjadi pendamping saya dalam menjalankan suatu pengambilan keputusan, yaitu fasilitator saya sebagai orang yang sangat bijak dalam menyikapi suatu permasalahan, pendamping saya yang selalu bisa membangkitkan semangat belajar saya dan menyemangati saya dalam menemukan suatu tindakan. Kepala sekolah sebagai pengontrol dari segala kegiatan yang ada di sekolah dan pengambil keputusan akhir dari suatu permasalahan yang terjadi di sekolah. Rekan CGP saya yang sudah terlebih dahulu mengenyam pendidikan pada program guru penggerak, di mana beliau selalu menjadi teman berbagi segala keluh kesah saya selama pendidikan. Beliau sangat dewasa dan sangat membantu saya dalam menemukan solusi yang tepat. Dan terakhir adalah rekan saya sesama guru. Beliau selalu menjadi teman berbagi kisah selama saya menjalani PGP dan selalu menjadi partner saya dalam berkolaborasi menyelesaikan masalah.